Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku.
hanya dekat kasih-Mu Bapa. Jiwaku pun tentram, Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram,
kuasa. Jemaat silakan bangkit berdiri. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengucap syukur saat ini kita bisa bersama-sama beribadah. Sekalipun masih di rumah kita masing-masing, biar kita tetap dengan hati yang sungguh-sungguh, hati yang terus rindu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai ibadah kita mengambil waktu saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Ibadah kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Amin. Ayat pengantar kita pada pagi hari ini terambil dalam kitab Matius 10 ayat 26. Lihatlah, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Mari sama-sama kita menyembah Dia. Kita masuk dalam hadirat-Nya. Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kasih, Allah Tritunggal. Dialah yang layak dipuji, Dia yang layak disembah. Suci, suci, suci. Suci, suci, suci. Allah Maha Kuasa. Kami dini hari
Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan ada. Terpujilah namamu Tuhan. Saat ini kami datang, kami menaikkan ucapan syukur kami atas kasih-Mu, penyertaan-Mu, pemeliharaanmu di sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan. Bapa, saat ini kami datang dengan kerendahan hati kami. Kami memohon pengampunan daripada-Mu Tuhan. Seringkali di tengah-tengah kesetiaan-Mu, seringkali kami tidak setia. Di tengah-tengah kasih-Mu, seringkali kami tidak mengasihi-Mu. Seringkali kami tidak mengasihi sesama kami. Seringkali kami mendukakan hati-Mu Tuhan, baik melalui perkataan, perbuatan, dan pikiran kami. Tuhan, ampuni kami. Pengampunan-Mu ya Tuhan, itulah yang melayakkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah namamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Berita anugerah Roma 5 ayat 17. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Saya undang jemaat untuk duduk. Ada sukacita, ada kedamaian, ada perubahan sejak Yesus di hatiku. Hidupku ada perubahan yang ajaib sejak Yesus di hatiku. Jiwaku rindu pencerahan terangnya sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, bagai gelora ombak hatiku senanglah. Sejak Yesus di hatiku. Mari sama-sama Bapak Ibu. Takkan berjalan di tempat yang sesat sejak Yesus di hatiku. Meski banyak dosa namun yang sucikan sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku, bagai gelora ombak hati
Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Inilah hidup kami Tuhan. Pakai hidup kami. Pakai hidupku ini, seluruh roh dan jiwaku. Pakai hidupku ini, seluruh roh dan jiwaku. Pakai tanganku ini, hatiku digerakkan kasih-Mu. Pakai kakiku ini, tiap langkah ikut-Mu. Pakai suaraku ini, selamanya memuji Kristus Tuhan. Pakai mulutku ini untuk memberitakan Injil-Mu. Pakai mulutku ini, memberitakan Injil-Mu. Pakai hartaku ini, seluruhnya bagimu. Bagimu ku relakan. Pakai kasih-Ku ini, ku sembahkan padamu. Pakai diriku ini, selamanya bagimu. Bagimu ku sembahkan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mengucap syukur hari ini kita bisa menikmati akan kasih dan anugerah Tuhan. Dan kesempatan yang indah kita kembali lagi untuk bisa mendengarkan akan firman Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Jika saat ini Tuhan kami masih bisa beribadah. Dan waktu yang begitu indah ketika kami kembali lagi akan mendengarkan akan firman Tuhan. Tuhan, Kau tolong kami untuk kami dapat mengerti dan memahami akan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah melalui firman-Mu Tuhan, kami dapat terus bertumbuh dan semakin mengenal akan Engkau. Tuhan, Kau juga tolong hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Biar apa yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, seturut dengan kehendak Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan saat ini. Demi nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bisa mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita masih bisa beribadah, ketika kita masih bisa menikmati akan kebenaran firman Tuhan yang dari hari ke hari dapat terus kita dengarkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa Tuhanlah yang memimpin gerejanya. Kita percaya bahwa Tuhan juga yang memperlengkapi gerejanya. Jika minggu kemarin kita telah mendengarkan akan satu kebenaran firman Tuhan, jika di mana Tuhan yang memperlengkapi gerejanya. Dan oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka di sini kita pun juga harus menyadari bahwa Allah jugalah yang mengutus gerejanya. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam Matius pasal yang ke-28, ayat yang ke-16 sampai yang ke-20. Matius 28 ayat 16 sampai yang ke-20. Jika sudah menemukannya, saya akan membacakan bagi kita semua. LAI memberikan judul
perintah untuk memberitakan Injil. Ayat 16, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah jauh pembacaan firman Tuhan. Biar firman Tuhan ini dapat terus kita renungkan dan kita mau lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jemaat yang dikasih Tuhan, nat yang baru saja kita baca sedang berbicara bagaimana Tuhan Yesus memberikan satu perintah kepada murid-muridnya. Kepada para murid sebelum ia kembali ke sorga atau naik ke sorga. Perintah ini seringkali kita kenal dengan istilah amanat agung. Gitu ya. Amanat agung dari Matius 28 khususnya di ayat 19 sampai yang ke-20. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Tapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jika kita lihat di dalam bagian ini menjadi satu bagian yang dimana kita bisa melihat Tuhan Yesus memberikan satu perintah yang memulai akan pelayanan pemberitaan Injil yang dimulai dari para murid yang ada. Tuhan Yesus memberikan perintah ini kepada 11 murid dia yang selama ini telah setia bersama-sama dengan Tuhan. Sekalipun kadangkala mereka pun juga seringkali mengalami ketidakpercayaan, keraguan-raguan. Bahkan di dalam nats yang baru saja kita baca pun kita juga bisa melihat di dalam diri mereka bagaimana mereka memiliki keraguan. Karena itu jika kita lihat dalam bagian ini, mereka lah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, para murid memang pertama kali bisa dikatakan telah dipanggil, gitu ya, dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi muridnya, diperlengkapi selama beberapa tahun bersama dengan Tuhan Yesus dan setelah itu mereka diutus oleh Allah untuk dapat terus melanjutkan akan pelayanan Tuhan Yesus di bumi ini, yaitu berita akan kabar baik itu sendiri, berita tentang keselamatan yang ada di dalam Kristus. Tapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jika kita lihat dalam nats yang baru saja kita baca, ada sesuatu yang menarik di sana. Ada sesuatu yang bagi saya sedikit unik di sana, gitu ya. Ketika Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya, Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya dengan satu keadaan di mana ada beberapa murid Tuhan yang memiliki keraguan di dalam dirinya. Memang Alkitab tidak menjelaskan secara rinci keraguan akan apa di sana. Tapi kita bisa melihat ada sesuatu yang berbeda ketika Tuhan Yesus sedang akan mengutus para murid pada saat itu. Ada satu keraguan yang sedang dimiliki oleh para murid. Jika kita lihat di ayat 16 sampai yang ke-17 di sana dikatakan, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Para murid pergi ke Galilea menuju ke bukit yang Tuhan Yesus sudah tunjukkan atau Tuhan Yesus sudah perintahkan kepada mereka. Ketika melihat dia, yaitu Tuhan Yesus, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Ada keraguan di dalam diri murid-murid. Sekalipun mungkin tidak semua. Tapi ada beberapa murid-murid yang bisa dikatakan sudah sekian lama mengikut Tuhan. Sekian lama melihat bagaimana Tuhan berkarya di dalam hidup mereka. Mereka masih memiliki keraguan. Tapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam bagian ini, kita dapat melihat di sana, sekalipun di dalam keraguan mereka, Tuhan Yesus bukan menyuruh mereka untuk pulang. Tuhan Yesus bukan menyuruh mereka untuk kembali ke rumah mereka masing-masing. Tapi justru di sanalah Tuhan Yesus hadir sebagai Allah yang berkuasa penuh atas hidup mereka. Kehadiran Tuhan Yesus bukan semakin melemahkan mereka, melainkan menguatkan dan mengutus mereka untuk dapat terus memberitakan Injilnya. Karena itu berbicara tentang Tuhan mengutus gerejanya, maka kita sedang berbicara juga tentang yang pertama Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dia adalah Allah yang
berkuasa di ayat yang ke-18. Di sana dikatakan Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Ayat 18 dengan jelas sana dikatakan bagaimana Tuhan Yesus mendekati mereka. Tuhan Yesus tidak menyuruh mereka pulang atau Tuhan Yesus mungkin menjauhkan diri dari mereka. Buat apa saya dekat dengan mereka sedangkan mereka sedang memiliki satu keraguan. Tapi justru dia datang mendekati seluruh murid-muridnya yang hadir. Dan dia mengatakan bahwa telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Bagian ini menunjukkan satu bagian yang penting. Bahwa dia adalah Allah. Allah yang berkuasa penuh. Baik di sorga maupun di bumi. Dan ini menjadi satu bagian yang harus bisa menjadi bagian yang menguatkan dan mengingatkan para murid kembali. Akan siapa itu Yesus. Yesus yang selama ini mereka ikuti bukannya sekedar sebagai seorang guru. Seorang yang kelihatan begitu hebat. Bahkan orang-orang ahli Farisi, ahli Taurat pun seringkali berdebat dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus juga bisa memberikan jawaban-jawaban yang begitu baik. Tapi dalam bagian ini Tuhan Yesus ingin menunjukkan akan siapa dirinya yang telah menyelesaikan akan misinya di dunia ini. Telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Sudah dengan jelas menunjukkan akan siapa diri Tuhan Yesus yang ada Allah yang berkuasa itu sendiri. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pernyataan Tuhan Yesus bahwa telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi untuk menunjukkan juga akan otoritasnya secara penuh untuk dapat mengutus gerejanya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita bisa bayangkan ya kalau kita sedang disuruh atau mendapatkan satu perintah dari seseorang. Tentu kita akan melihat orang itu terlebih dahulu, bukan? Apakah orang ini memiliki kuasa atau tidak? Apakah orang ini memiliki, bisa dikatakan memiliki jabatan atau tidak? Kalau jabatannya mungkin lebih rendah dari kita, gitu ya. Kalau dia menyuruh kita, kita akan berpikir 2 kali. Siapa orang ini? Sampai berani-beraninya perintah saya. Tapi dalam bagian ini Tuhan Yesus ingin menunjukkan akan otoritasnya sebagai Allah. Yang benar-benar berkuasa penuh untuk mengutus mereka. Melanjutkan akan pelayanannya di bumi ini. Dalam bagian ini kembali lagi kita dapat terus melihat dan merenungkan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jika Tuhan Yesus ya atau jika sebelumnya Tuhan Yesuslah yang diutus oleh Bapanya. Dan dia telah menyelesaikan akan apa yang telah Bapanya perintahkan. Akan apa yang telah Bapanya harus suruh kerjakan. Yaitu di mana Tuhan Yesus menunjukkan akan kesetiaannya. Dia setia sampai mati di kayu salib. Dia telah menyelesaikan akan karya keselamatan yang sudah Allah rencanakan, yang sudah Allah rancangkan dalam kehidupan manusia. Dan itu sempurna adanya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib tidak hanya berhenti sampai di kayu salib. Tidak hanya berhenti ketika dia naik ke sorga. Sebelumnya dia telah mempersiapkan murid-muridnya untuk melanjutkan akan pemberitaan Injil. Untuk dapat melanjutkan akan berita keselamatan yang sudah ia kerjakan. Dan yang ia berikan pada setiap orang yang mau percaya kepadanya. Karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan. Dalam bagian ini juga untuk menunjukkan kepada para murid. Jika dulu mereka selalu mengikuti Tuhan Yesus, gitu ya. Tuhan Yesus kemana mereka selalu ikut. Bahkan jika kita lihat di dalam bagian ini, Tuhan Yesus perintahkan mereka untuk ke Galilea, ya ke bukitnya sudah Tuhan tunjukkan kepada mereka. Mereka ikut mereka pergi ke sana. Bahkan ketika mereka melihat Tuhan Yesus, mereka menyembah Dia. Sekalipun di beberapa orang dari mereka ada yang mengalami satu keraguan. Tapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam bagian ini sudah saatnya para murid untuk bisa dikatakan hidup mandiri. Untuk bisa melayani secara mandiri.
Tapi hal yang paling dasar yang harus mereka ingat ketika mereka bisa melayani, itu karena mereka memiliki Allah yang berkuasa penuh atas hidup mereka. Bukan lagi ketakutan yang ada pada mereka, atau bisa dikatakan yang ada pada kita saat ini. Melainkan satu keberanian yang sudah Tuhan berikan. Karena apa? Keberanian kita bukan keberanian tanpa alasan. Keberanian kita bukan hanya sekedar keberanian secara omong kosong. Tapi keberanian kita memiliki satu alasan yang kuat, yaitu karena Tuhan kita, Ia berkuasa di sorga dan di bumi. Bagian ini mengingatkan kita akan siapa Allah kita. Allah yang kita sembah. Allah yang selama ini kita percaya. Dia mau kita pergi untuk terus memberitakan akan kabar baik itu. Oleh karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, bagian yang selanjutnya. Hal yang kedua ketika saya berbicara tentang Tuhan mengutus gerejanya. Maka yang kedua yaitu bagaimana kita mau melakukan akan perintahnya. Ayat 19-20a di sana dikatakan bahwa karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Di sana Tuhan Yesus setelah dia menunjukkan akan siapa dirinya, bahwa dia ada Allah yang berkuasa di sorga dan di bumi, selanjutnya dia mengutus para muridnya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Bagian ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, tadi awal saya sudah mengatakan, seringkali kita dengar sebagai satu sebutan, yaitu tentang amanat agung. Ada satu perintah Tuhan kepada setiap orang percaya, itu dapat terus memberitakan Injilnya. Itu dapat terus memberitakan akan kabar baik itu sendiri. Berita keselamatan yang hanya ada di dalam Kristus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jemaat yang dikasih Tuhan. Jika kita kembali lagi melihat di dalam bagian ini, sudah dengan jelas menunjukkan bahwa keselamatan yang Tuhan Yesus kerjakan bukan hanya sekedar berbicara kepada atau ditujukan kepada orang-orang Yahudi pada saat itu, melainkan kepada semua bangsa. Di sana dengan jelas dikatakan bahwa jadikanlah semua bangsa muridku. Tidak ada pengecualian di sana Bapak Ibu. Semua bangsa. Tidak hanya dikatakan pergilah jadikanlah bangsa Yahudi mungkin sebagai muridku. Tidak, tapi sana dengan jelas jadikanlah semua bangsa muridku. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebenarnya di dalam pelayanan Tuhan Yesus sekalipun sering kali gitu ya, Tuhan Yesus juga sudah menunjukkan akan fokus pelayanannya. Sekalipun memang kebanyakan Tuhan Yesus memang sering kali fokus juga kepada orang-orang Yahudi atau orang-orang Israel pada saat itu. Tapi beberapa kali juga kita bisa menjumpainya, bagaimana dia juga memperhatikan bangsa lain. Dan saat ini, ketika dia telah menyelesaikan tugasnya, dia ingin memberitahukan kepada para murid bahwa kabar baik atau kabar atau berita keselamatan itu tidak hanya terfokus pada orang-orang Yahudi pada saat itu, tapi harus kepada semua bangsa yang ada pun juga harus mendengar akan kabar baik itu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jemaat yang dikasih Tuhan, saya pun juga percaya karena itulah saat ini kita juga telah menerima dan merasakan akan karya keselamatan yang sudah Tuhan Yesus kerjakan di dalam hidup kita. Ketika kita bisa menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, saya percaya di sanalah Tuhan bekerja dengan begitu banyak cara. Melalui setiap hamba-hambanya
Bahkan pelayanan akan pemberitaan itu dimulai dari para murid, para rasul yang ada. Sehingga kita saat ini bisa menikmati akan berita anugerah itu. Berita yang memberikan satu pengharapan di dalam hidup kita. Berita yang memberikan satu janji yang begitu sejati dalam hidup kita. Bukan kematian yang diberitakan, tapi kehidupan yang kekal yang kita dengar. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di bagian selanjutnya di sana dikatakan ketika jadikanlah semua bangsa muridku. Di sana juga Tuhan Yesus mengatakan bahwa baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Baptislah mereka. Bagian ini mengingatkan kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ada 2 sakramen yang kita akui di gereja kita. Yaitu perjamuan kudus dan baptisan kudus. Baptisan menunjukkan pada setiap kita orang-orang percaya bahwa saat ini kita telah bisa dikatakan sebagai satu anggota tubuh Kristus. Oleh karena itu di sana dikatakan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tidak ada yang lain Bapak Ibu. Sekalipun di sana juga menunjukkan akan ketritunggalan Allah di dalamnya. Tapi sebagai orang-orang percaya, ketika kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, itu tidak hanya berhenti ketika kita hanya percaya saja. Tapi kita harus ingat bahwa kita pun juga harus mau memberi diri kita untuk dibaptis. Untuk menunjukkan bahwa ada kesungguhan di dalam hati kita. Ada kesungguhan di dalam hidup kita. Bahwa kita benar-benar mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan. Di bagian yang pertama, ya, jika kita lihat di bagian ini, jadikanlah semua bangsa muridku. Terdapat 2 hal penting dari yang awal saya sudah singgung, yaitu tentang baptisan. Bagaimana menunjukkan kepada kita bahwa dengan baptisan ini dapat menunjukkan seseorang yang telah percaya kepada Tuhan Yesus. Saat ini telah masuk sebagai bagian dari tubuh Kristus. Kita telah dipersatukan dengan orang-orang percaya yang lain. Karena di sana juga ada sakramen perjamuan kudus, bukan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagian ini begitu indah. Bagian ini begitu luar biasa ketika kita diingatkan bahwa hidup di dalam persekutuan bersama dengan Allah. Bagaimana kita juga bisa bersama-sama hidup dalam satu persekutuan dengan orang-orang percaya yang lainnya. Tentunya dengan pengakuan iman kita yang sama akan Allah Tritunggal. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal yang kedua yang penting juga di dalam bagian ini. Tidak hanya jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka, tapi sana juga dikatakan di ayat yang ke-20 bagian A, saya dikatakan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Bagian ini begitu penting Bapak Ibu. Seringkali ketika kita mungkin gereja Tuhan, anak-anak Tuhan hanya berbicara bahwa bagaimana orang itu bisa percaya terima Yesus dibaptis selesai. Ternyata tidak. Alkitab dengan jelas mengatakan Tuhan Yesus memberikan satu perintah yang begitu lengkap dan bagi saya itu begitu penting. Yaitu bagaimana ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Sebagai orang-orang yang sudah percaya, sebagai orang-orang yang sudah mau memberi diri mereka untuk dibaptis, mereka tidak hanya sekedar sampai sebatas atau sampai selesai sampai di sana saja. Tapi mereka harus mau menjadi seorang yang mau terus untuk diajar. Atau mungkin kita bisa kenal istilahnya dengan sebagai seorang murid. Bahkan mungkin saat ini satu hal yang begitu giat untuk terus dilakukan yaitu tentang pemuridan. Menjadi murid yang memuridkan. Dan itu yang dikerjakan oleh para murid Tuhan Yesus pada saat itu.
Mereka adalah murid-murid Tuhan yang sudah mengikut Tuhan sekian lama. Mereka dipersiapkan, mereka diperlengkapi. Dan ketika mereka diutus, maka mereka pun juga harus mengajarkan akan apa yang sudah Tuhan Yesus perintahkan dalam hidup mereka. Sehingga orang-orang percaya yang lain yang telah mendengar akan berita keselamatan itu tidak hanya berhenti sampai di sana. Tapi mereka semakin mengenal, mereka semakin mengerti akan apa yang Tuhan mau di dalam hidup mereka. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dua hal yang penting di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Untuk kita bisa mengenal akan siapa Tuhan kita. Semakin dalam dan semakin dalam. Untuk kita bisa semakin mengerti akan apa sih yang Tuhan mau. Maka kita pun juga harus mau memberi diri kita untuk terus diajar. Kita pun juga harus mau memberi diri kita untuk penuh dengan kerendahan hati untuk mau terus mendengar. Karena di sanalah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan semakin terus diperlengkapi sebagai gereja Tuhan. Oleh karena itu, di dalam bagian ini, jika kita lihat kata ajarlah mereka menunjukkan satu dikatakan kehadiran aktif, yang dimana dengan jelas bahwa setiap kita harus memegang teguh akan perintah Tuhan sebagai dasar atau landasan dalam hidup kita. Ketika orang baru pertama kali percaya kepada Yesus, kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi, maka di sana mereka pun juga harus terus diperlengkapi sehingga mereka benar-benar bisa memegang teguh akan kebenaran firman itu sendiri. Menjadi landasan atau menjadi dasar di dalam hidup mereka. Sehingga mereka pun juga tidak mudah untuk disesatkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika kita lihat di dalam perjalanan sejarah gereja, hingga saat ini pun ada begitu banyak pengajaran-pengajaran yang menyesatkan setiap orang, termasuk orang-orang percaya. Oleh karena itu, di sanalah bagaimana landasan itu harus terus diperkuat. Landasan itu harus semakin terus kita mengerti benar. Sehingga kebenaran firman Tuhan itu benar-benar kita hidup. Dan kita benar-benar memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Lakukanlah perintahnya. Beritakanlah Injil itu. Tuntun mereka, bawa mereka hingga mereka bisa membawa diri mereka benar-benar menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Tapi ingat, setelah mereka mau memberi diri mereka, jangan lepaskan mereka. Terus bawa mereka, ajar mereka, untuk mereka pun juga sama-sama melakukan akan apa yang Tuhan sudah perintahkan kepada setiap kita orang percaya. Sehingga kita sebagai tubuh Kristus dapat terus melakukan akan apa yang diperintahkan Tuhan kepada setiap kita. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Selanjutnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal yang ketiga. Ketika kita berbicara tentang Tuhan mengutus gerejanya, yaitu Allah yang menyertai. Di ayat 20b di sana dikatakan, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Aku menyertai kamu senantiasa. Bagian ini begitu penting Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Mengingat jika kita lihat di bagian awal sana dikatakan bahwa ada beberapa murid-murid yang memiliki keraguan-raguan. Sekalipun mereka menyembah Yesus. Sekalipun mereka melihat akan kemuliaan Allah. Tapi ada satu keraguan Bapak Ibu di sana. Karena itu bagian ini bagi saya ada satu hal yang begitu penting. Satu hal yang bisa menguatkan para murid dan mengingatkan para murid bahwa ada Allah yang senantiasa menyertai mereka. Pelayanan mereka atau bagaimana ketika Tuhan mengutus mereka. Tuhan tidak hanya sekedar mengutus mereka dan melepaskan mereka begitu saja Bapak Ibu. Tetapi Tuhan mau terus menyertai mereka. Sehingga setiap tugas tanggung jawab mereka pada saat itu sebagai seorang rasul itu
itu dapat terus memberitakan Injil itu, benar-benar dapat berjalan dengan baik. Dan tentunya seturut dengan kehendak Allah. Pernyataan Tuhan Yesus dari bagian sudah kita baca tadi Bapak Ibu, menjadi bagian begitu penting juga di dalam kehidupan kita. Tuhan mengutus gerejanya, bukan hanya sekedar mengutus kita. Jika kita ingat minggu lalu ya, akan kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan. Tuhan memperlengkapi gerejanya. Di sana ada satu hal yang begitu penting. Dan bagi saya hal ini pun juga penting di dalam hal ini, atau di dalam bagian ini. Yaitu bagaimana Tuhan sebenarnya sudah memperlengkapi gerejanya dengan sesuatu yang lebih berharga, sesuatu yang lebih utama, yaitu Roh Kudus. Dan dalam bagian ini pun juga Tuhan Yesus juga ingin mengatakan bahwa sebenarnya Rohku-lah yang menyertai engkau. Kenapa Bapak Ibu kita tahu bahwa ketika Tuhan Yesus memberikan perintah ini, bagaimana dia akan naik ke sorga. Yang artinya kan gak mungkin gitu ya. Aku, di sana itu bahwa Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa aku menyertai kamu senantiasa. Mungkin para murid bisa berpikir mana mungkin Tuhan menyertai kita, sedangkan dia akan naik ke sorga. Terus siapa yang akan menyertai kita? Bagian ini Tuhan Yesus ingin mengatakan, Tuhan Yesus ingin menunjukkan bahwa dia akan benar-benar tetap terus senantiasa menyertai mereka. Sekalipun mungkin bukan secara fisik. Justru di sanalah bagaimana Allah benar-benar dapat terus berkarya dengan begitu luar biasa. Yaitu melalui rohnya yang sudah dia berikan kepada setiap kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Roh Kuduslah yang akan memampukan kita, yang akan tetap terus menyertai kita. Sehingga kita benar-benar dapat menjadi saluran berkat Allah. Bagaimana kabar baik atau berita Injil itu dapat terus disampaikan. Baik di tengah-tengah keluarga kita, baik di tengah-tengah pekerjaan usaha kita, bahkan juga di dalam studi kita. Di tengah-tengah pandemi yang ada Bapak Ibu saat ini, yang rasanya mungkin kita seringkali mungkin akan bertanya-tanya kapan ya selesai akan pandemi ini. Kapan ya selesai? Seakan-akan tidak ada satu kepastian kapan akan berakhir pandemi ini. Tapi hanya ada satu kepastian di dalam hidup kita. Itu bagaimana Allah akan terus menyertai kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita berbicara dalam bagian ini, lalu apa yang bisa kita lakukan di tengah-tengah pandemi yang ada? Lalu bagaimana kita bisa tetap mengabarkan akan kabar baik itu? Untuk berjumpa orang pun sudah tidak mungkin sekarang. Semuanya mungkin harus serba tertutup, harus pakai masker, bahkan kita harus menjaga jarak kita. Lalu bagaimana caranya? Bapak Ibu dikasih Tuhan, bagi saya kita bersyukur sekali jika di mana teknologi sudah semakin maju. Dan salah satunya saya percaya bahwa kita semua pun juga memiliki yang namanya media sosial. Kita bisa memakai media sosial kita, dapat terus memberitakan kabar bahagia itu. Yang menjadi pertanyaannya, status apa yang kita tulis di media sosial kita? Apakah status itu dapat menguatkan setiap orang yang ada? Mengingatkan bahwa ada Allah yang senantiasa menyertai mereka. Mengingatkan bagaimana ada keselamatan yang pasti yang hanya ada di dalam Kristus Tuhan. Atau justru membuat orang bertanya-tanya. Atau bisa saja menjadi batu sandungan bagi orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, satu langkah yang mungkin tidak kelihatan besar. Tapi ketika kita mau dengan tekun melakukan itu, saya percaya itu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan. Tuhan mengutus gerejanya, biarlah kita dapat terus menyadari akan hal ini. Kita dapat terus menyadari akan hal itu.
bahwa Kristus yang berkuasa penuh atas hidup kita telah memberikan perintahnya, telah mengutus kita setiap gerejanya itu dapat terus memberitakan kabar baik itu kepada setiap orang, agar setiap kita orang-orang percaya, agar Injil itu dapat terus diberitakan, agar Injil itu dapat terus disampaikan. Dan janganlah hendaknya kita takut, dan janganlah hendaknya kita ragu, sebab Allah menyertai kita. Tentunya dengan Roh Kudus-Nya. Roh Kuduslah yang akan menolong kita, Roh Kuduslah yang akan memampukan kita, Roh Kuduslah yang akan memimpin kita sebagai gereja yang telah diutusnya. Itu dapat terus memberitakan kabar baik. Agar kembali lagi Bapak Ibu dikasih Tuhan, nama Tuhan kita Yesus Kristus dapat terus dinyatakan, kemuliaan Allah dapat terus dinyatakan, dan biarlah semuanya kembali lagi untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Firman-Mu kembali lagi mengingatkan kami Tuhan, bagaimana Tuhan yang telah memimpin akan sejarah gereja itu sendiri. Dimulai di mana Tuhan yang mendirikan gereja-Mu, Tuhan yang memanggil akan setiap pelayan-pelayan-Mu, Tuhan yang memperlengkapi akan setiap anak-anak, dan Tuhan juga yang mengutus akan setiap kami gereja-Mu, untuk dapat terus memberitakan akan kabar baik itu. Tuhan, Kau tolong kami, khususnya di tengah-tengah pandemi yang ada saat ini. Berikan kami hikmat, berikan kami hati yang terus benar-benar setia kepada Engkau, untuk mau terus memberitakan akan kabar baik itu. Ada satu pengharapan yang sejati, yang hanya ada di dalam-Mu Tuhan. Tuhan, Kau tolong kami sebagai orang-orang percaya, untuk dapat terus menggunakan akan kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Sehingga hidup kami Tuhan benar-benar dapat menjadi berkat. Dan biar itu kembali lagi Tuhan, nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan terus pimpin kami, Tuhan terus tuntun kami. Dan biar Roh Kudus-Mu sendiri Tuhan yang terus menguatkan kami, meneguhkan kami, dan memampukan kami sebagai gereja Tuhan yang telah diutus di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan doa kami ini Tuhan. Demi nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Untuk itu jemaat saya undang berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat persilakan untuk duduk kembali. Mari bersama kita akan menaikkan beberapa pokok doa syafaat kita. Saya akan memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Dengan segala ungkapan syukur kami datang ke hadirat Tuhan. Berterima kasih untuk segala yang Tuhan perbuat bagi kehidupan kami. Firman Tuhan yang sudah kami dengarkan bahwa Tuhan mengutus kami anak-anak-Mu Tuhan untuk hidup bagi dunia ini dan membagikan cerita tentang kisah kasih Tuhan kepada dunia ini. Pakailah kami anak-anak-Mu Tuhan dengan segala keterbatasan kami untuk bisa memuliakan nama Tuhan. Mengabarkan kebenaran Injil itu kepada semua orang yang mau mendengarkannya Tuhan.
Tuhan, kami juga berdoa bagi gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih untuk segala penyertaan Tuhan. Sampai saat ini Tuhan, kami bisa merasakan kebaikan yang Kau berikan melalui pertumbuhan di gereja kami. Kau pakai hamba Tuhan beserta majelis dan seluruh pengurus-pengurus komisi yang ada untuk dapat mengembangkan gereja kami, untuk dapat mengembangkan pelayanan di gereja kami ini, sehingga kami merindukan GKKA Palu ada untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Dan kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang pada saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh. Di tengah krisis yang ada, kiranya Tuhan yang selalu menyertai dan melindungi mereka dengan segala obat-obatan, perawatan, dan makanan minuman yang dikonsumsi, kiranya semuanya itu dapat berguna bagi penyembuhan penyakit yang ada. Dan kami berdoa juga Tuhan bagi usaha dan pekerjaan bagi jemaat-Mu tempat ini. Kiranya Engkau yang menyertai, Engkau yang melindungi dalam pekerjaan, dan segala apa yang kami lakukan semuanya itu untuk nama Tuhan saja. Kami juga berdoa Tuhan bagi anak-anak-Mu yang dalam seminggu ini telah berulang tahun. Kiranya kasih karunia Tuhan terus melimpah bagi mereka. Terus Engkau pancarkan bukan hanya pertambahan umur yang baik yang Tuhan berikan kepada kami semua, namun hikmat dan takut akan Tuhan, pengenalan akan Tuhan yang terus Tuhan tambahkan untuk kami bisa merasakan kehidupan kami hari lepas hari berbahagia hidup bersama Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk para anak-anak-Mu yang sudah memberikan diri bekerja di dalam pedalaman maupun dimanapun mereka bekerja sebagai misionaris di negara berbeda. Kiranya Engkau yang menyertai mereka dalam pergumulan mereka menghadapi orang-orang baru, menghadapi situasi yang baru, menghadapi tempat yang baru. Kiranya Tuhan yang selalu membimbing mereka, Kau menuntun mereka sehingga berjalan sesuai dengan apa yang Kau mau. Dan kami merindukan banyak jiwa-jiwa datang kembali ke hadapan Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan. Kami juga tak lupa berdoa terus bagi bangsa Indonesia kami Tuhan. Di dalam masa-masa seperti ini kiranya Tuhan yang menyertai para pemerintah kami, Jokowi beserta seluruh jajarannya untuk dapat bekerja dengan baik, untuk dapat bekerja dengan bijaksana, dengan hikmat yang daripada Tuhan saja. Kami merindukan bangsa kami ini dapat terus bertumbuh, kami merindukan bangsa kami tetap terus dapat berkembang. Kami berdoa bagi bangsa ini Tuhan, Kau sertai pemimpin kami, Kau sertai bangsa kami. Kau juga menyertai masyarakat di dalamnya, kiranya Kau memberikan kami ketaatan kepada pemerintah kami, menjalankan segala sesuatunya dengan baik, segala peraturan yang ada, sehingga kami bersama-sama bergandeng tangan membangun bangsa kami yang tercinta ini, bangsa Indonesia. Dan inilah doa kami Tuhan, jauh daripada sempurna dan masih banyak hal-hal yang kami ingin sampaikan kepada Tuhan. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan yang mendengar semuanya, Tuhan yang mengetahui keinginan kami, dan Tuhan akan menjawab sesuai dengan waktu dan campur tangan Tuhan saja. Inilah doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan. Persembahan kali ini ada persembahan perpuluhan dan persembahan 1000. KPPK 354, ku bersukacita bekerja baginya. Ku bersukacita kerja baginya, sungguh ku bersukacita, ada sukacita dalam hatiku, ku bekerja baginya, ku serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku. Ada damai sukacita, ku bekerja baginya, ku bersukacita kerja baginya, sungguh ku bersukacita, tiap langkahku turut perintahnya dan bekerja baginya, ku serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku. Ada damai sukacita, ku bekerja baginya, ku bersukacita
bekerja baginya. Sungguh ku bersuka cita, ku rela serahkan semua baginya. Ku bekerja baginya, ku serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku. Ada damai sukacita, ku bekerja baginya. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat dan kasih-Mu yang kami terima dan nikmati hingga saat ini. Kami tahu bahwa setiap berkat yang kami terima itu semua daripada-Mu saja ya Bapa. Kiranya persembahan yang telah kami berikan ini dapat menyenangkan hati-Mu dan dapat dipakai untuk menyatakan kuasa-Mu di tempat ini. Juga dapat menjadi alat untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa yang kami naikkan kepadamu, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk itu saya undang kita bangkit berdiri. Doksologi. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas kesempatan Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami bisa beribadah bersama. Kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu. Biar segala puji-pujian yang telah kami naikkan benar-benar dapat menyenangkan hati-Mu. Bahkan firman Tuhan yang sudah kami dengar dapat terus kami ingat, bahkan kami juga mau lakukan di dalam hidup kami. Biar kiranya Tuhan yang akan terus memimpin akan setiap kami, memampukan akan setiap kami sebagai gereja Tuhan yang diutus terus mengabarkan akan kabar baik yang ada. Terima kasih Bapa, terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk kembali, silakan saat teduh, ibadah kita selesai, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, untuk warta gereja kita dapat melihat di dalam grup WA gereja kita. Kalau minggu kemarin ada info bahwa awal bulan depan kita akan beribadah di gereja, namun mengingat situasi dan kondisi kota kita yang belum memungkinkan, untuk itu untuk minggu depan awal bulan Oktober kita masih tetap beribadah di rumah kita masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya.
Ibadah selesai, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.